Oke, hari ini kita mau bahas soal Kabupaten Takalar, sebuah daerah yang potensinya luar biasa banget, tapi kok kayaknya lagi menghadapi tantangan pembangunan yang cukup unik. Nah, kita bakal bedah nih, gimana sebuah janji politik bisa bertransformasi jadi semacam cetak biru digital untuk masa depan. Coba deh kita lihat lebih dekat. Di satu sisi, Takalar ini punya segalanya. Garis pantainya aja 74 kilometer, pertanian sama perikanannya kuat, warisan maritimnya kaya, plus lokasinya deket banget sama kota besar Makassar. Keren kan? Tapi di sisi lain realitanya, wow, Takalar itu ada di peringkat 5 terbawah dalam Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, ukuran kualitas hidup loh. Nah, inilah yang disebut paradoks Takalar. Jadi yuk kita dalemin lagi paradoks Takalar ini. Karena kalau kita lihat nanti ini tuh sebenarnya cerita soal kemajuan, tapi ada tapinya. Ada beberapa catatan penting yang bikin gambaran besarnya jadi jauh lebih rumit. Kita mulai dari kabar baiknya dulu ya. Skor IPM Takalar itu akhirnya berhasil tembus angka 70-an. Ini pencapaian penting loh. Ini sinyal positif nunjukin ada perbaikan nyata di kualitas kesehatan, pendidikan, sama standar hidup warganya. Artinya, ada momentum, lagi gerak ke arah yang benar. Selanjutnya, kita lihat rasio Gininya ada di sekitar 0,340. Maksudnya apa? Sederhananya, kesenjangan pendapatan itu relatif terkendali. Jadi, pertumbuhan yang terjadi itu nggak menciptakan jurang yang dalam banyak antara si kaya dan si miskin. Tapi, ini juga bisa jadi pertanda kalau manfaat dari kemajuan itu mungkin ya belum nyebar rata ke semua orang. Nah, ini yang jadi pertanyaan utamanya kan? Kalau angka-angka pentingnya kelihatan membaik, kenapa Takalar posisinya masih aja ada di papan bawah peringkat pembangunan? Sebenarnya ada apa sih di balik angka-angka ini? Dan ternyata jawabannya kayaknya bukan di sumber daya alami yang melimpah itu. Makanya kita perlu gali lebih dalam lagi, lewatin data-data di permukaan buat nemuin apa sih akar masalahnya. Nah, dari analisis yang lebih dalam, ketemu nih 3 tantangan utamanya. 1. Sumber daya manusianya yang belum cukup berkembang buat menciptakan peluang-peluang ekonomi baru. 2. Masih ada banyak hambatan buat menciptakan iklim investasi yang ramah. Dan yang ketiga, kapasitasnya buat beradaptasi sama tren teknologi modern itu masih terbatas banget. Nah, disinilah konsep transformasi modal manusia itu jadi kunci. Jadi ini bukan lagi soal cuma ngandalin sumber daya alam mentah. Udah bukan zamannya, tapi lebih ke gimana caranya memberdayakan orang-orangnya, ngasih mereka skill dan pengetahuan, biar mereka bisa berinovasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi dari dalam. Oke, untuk ngatasin masalah yang udah berakar kuat kayak gini, jelas butuh gaya kepemimpinan yang beda. Bukan pendekatan yang top-down, dari atas ke bawah, tapi justru sebaliknya, dari bawah ke atas. Coba kita lihat pendekatan yang dilakukan Firdaus Daeng Manye, dan ini menarik. Dia lakuin ini bahkan sebelum menjabat. Bayangin, selama lebih dari 4 tahun, dia itu belusukan, menyusuri desa, pulau, sampai kampung-kampung terpencil. Tujuannya apa? Mendokumentasikan masalah langsung dari masyarakat supaya bisa membangun rencana pembangunan yang basisnya data dari lapangan, bukan dari panggung politik doang. Dan hasilnya, wah, kelihatan banget masalah-masalah nyata yang dihadapi orang-orang di sana. Mulai dari pertanian yang cuma bisa panen setahun sekali, pupuk langka, sampai banjir musiman yang datang terus-terusan, plus operasi penangkapan ikan besar-besaran oleh nelayan dari luar. Ini kan masalah konkret, ya butuh solusi yang konkret juga dong. Dari pemahaman mendalam inilah lahir sebuah solusi yang bisa dibilang cukup berani, cetak biru digital. Ini adalah sebuah rencana yang manfaatin teknologi buat ngebangun birokrasi yang lebih baik dan juga lebih responsif. Dan ini pas banget sama yang dikatakan oleh Firdaus Daeng Manye, potensi alam tidak akan otomatis menjadi kemajuan ekonomi tanpa strategi yang tepat. Nah, kutipan ini kan intinya banget. Punya sumber daya aja tuh nggak cukup. Perlu strategi yang cerdas, yang modern, buat mengubah potensi itu jadi kemajuan nyata. Terus, apa sih maksudnya birokrasi digital itu? Ini penting ya. Ini bukan cuma soal pasang aplikasi baru. Poin krusialnya itu adalah mengubah budaya kerja secara fundamental. Biar apa? Biar jadi lebih disiplin, transparan, dan efisien dalam melayani masyarakat. Jadi ini soal perubahan pola pikir. Tujuannya juga praktis banget, memonitor input dan output dari setiap dinas yang pakai dana publik. Dengan transparansi ini, sistem penghargaan dan sanksi atau reward and punishment bisa diterapkan secara efektif buat mastiin kinerja dan akuntabilitas pemerintah.
Oke, terus gimana cara mewujudkan semua ini? Nah, rencananya dirangkum dalam 4 pilar transformasi. Anggap aja ini kayak peta jalan yang jelas untuk mengubah janji jadi kemajuan yang beneran nyata dan bisa diukur. Yuk kita lihat agenda transformasinya. Pilar pertama, digitalisasi menyeluruh, yang fokusnya ke perubahan budaya kerja bukan cuma nambah aplikasi. Kedua, penempatan aparatur berbasis kompetensi, jadi bukan karena kedekatan-dekatan. Ketiga, mendorong hilirisasi, biar nilai tambah dari pertanian dan perikanan itu tetap ada di Takalar. Dan keempat, penataan ruang yang adil, terutama di kawasan strategis kayak Galesong Raya. Jadi, poin terpentingnya adalah semua agenda ini mustahil jalan tanpa kepemimpinan yang benar-benar paham data, ngerti konteks lokal, dan juga dinamika regional. Ini bukan pekerjaan buat pemimpin yang instan, tapi buat pemimpin yang kerjanya berbasis data dan pemahaman mendalam. Dan pada akhirnya, semua pembahasan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang tajam banget, sebagai rintangan terakhir. Seperti yang diungkapkan sumber kami, masalahnya mau jika elit di desa, atau apakah para elit di tingkat desa itu bersedia? Ini menggarisbawahi kalau tantangan terbesarnya mungkin bukan teknis, melainkan politis, dan kemauan untuk berubah di tingkat paling bawah.